Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua tetap berada berlindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali di Praktikum Biomedik 2 FKM UAD bersama saya Kuryamanda Izati. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan cestoda. Yang pertama, kita akan belajar tentang parasit, yaitu Taenia saginata dan Taenia solium. Sebelumnya, kita tahu bahwa mereka itu satu spesies ya teman-teman, yaitu Taenia sp. Namun, perbedaan di antara Taenia saginata dan Taenia solium adalah bentuk infektif dan hospes antaranya. Nah, bentuk infektif dari saginata adalah Cysticercus bovis, yang mana bentuknya itu gelembung dengan scolex. Sedangkan pada solium, bentuk infektifnya adalah Cysticercus cellulose. Bentuknya itu hanya gelembung tanpa scolex. Nah, kemudian hospes antaranya itu adalah sapi untuk saginata, sedangkan untuk solium adalah babi. Nah, di sini kita masuk ke siklus hidupnya. Yang pertama, kita lihat di sini bahwa ada telur Taenia sp atau proglotit gravid yang di situ mengandung telur dari Taenia saginata dan Taenia solium. Mereka keluar bersama feses dari manusia. Nah, ini jika manusia membuang air besar sembarangan, maka feses yang terkontaminasi telur atau proglotit gravid ini bisa berpotensi untuk menginfeksi hewan ataupun manusia lain. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa proglotit ini adalah bagian-bagian tubuh dari si cacing Taenia saginata ataupun Taenia solium. Nah, di dalam proglotit ini yang bernama gravid itu adalah proglotit yang sudah matang, yang di situ mengandung telur dari Taenia sp. Nah, kita akan melanjutkan hal tersebut nanti pada saat morfologi. Kemudian sekarang kita lanjut ke siklus hidupnya. Ketika telur atau proglotit gravid yang ada di feses kemudian dimakan oleh sapi atau babi. Nah, di dalam tubuh sapi dan babi ini, telur akan berubah menjadi onkosfer atau embrio cacing. Kemudian dia akan menembus dinding usus dan beredar ke otot dari sapi dan babi. Di dalam ototnya babi dan sapi, onkosfer ini berkembang menjadi Cysticercus. Ingat bahwa Cysticercus merupakan bentuk infektif dari parasit Taenia. Kemudian, ketika manusia ini memakan daging sapi ataupun daging babi secara matang atau setengah matang yang di situ Cysticercusnya ini belum mati, maka manusia ini akan terinfeksi. Lalu di dalam tubuh manusia, Cysticercus ini akan masuk menjelajahi tubuh manusia dan besar di usus halus, menjadi cacing dewasa di situ. Kemudian scolex atau mulut ya, kita bisa sebut mulut, itu akan menempel pada usus halus dari manusia tersebut. Kita beralih ke morfologi telur. Morfologi telurnya itu adalah bentuknya bulat, ukurannya 35x35 mikron atau 35x25 mikron. Ini tergantung dari jenis Taenianya. Kemudian dindingnya tebal dengan struktur, kemudian memiliki embrio heksakan dan onkosfer. Heksakan, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada seperti garis-garis yang ada di tengah, nah itu yang dinamakan heksakan. Kemudian morfologi cacing dewasa, seperti ini teman-teman, bisa terlihat ya. Jadi bentuknya itu, skolexnya itu kecil, kepalanya itu kecil, kepalanya. Kemudian lehernya sempit, dan badannya itu beruas, jadi tidak lurus seperti cacing-cacing yang lain gitu ya, tetapi dia beruas, ya kan? Sampai ke belakang pun dia masih tetap beruas, hanya saja dia semakin pipih, semakin pipih, semakin pipih gitu, dan semakin besar juga. Nah, proglotit yang dimaksud itu terdiri dari imatur, matur, dan gravid. Jadi kalau teman-teman lihat di sini badannya imatur, ya, kemudian dia matur, barulah di sini dia gravid. Nah, di sini biasanya ditemukan telur dari
cacing Taenia seperti itu. Kemudian dia memiliki batil isap sebanyak 4 buah dan habitatnya itu di usus halus. Kemudian di dalam tubuh hospes atau di dalam tubuh manusia itu bisa hidup sekitar 25 tahun. Nah, jika bentuk infektifnya ini tidak dimakan hospes, bentuk infektif adalah Cysticercus, maka dia tidak akan tumbuh menjadi cacing dewasa. Seperti itu. Lanjutannya, ini perbedaan antara Taenia saginata dan Taenia solium. Yang mana Taenia saginata ini panjangnya 4-8 meter. Meter ya teman-teman, jadi panjang sekali. Nah, sedangkan untuk solium ini 2-4 meter. Memang lebih panjang yang Taenia saginata. Kemudian saginata ini bentuknya piriform, sedangkan untuk solium ini globular. Kemudian untuk proglotitnya atau ruas-ruas dari badannya itu untuk saginata terdiri dari 1000 sampai 2000 proglotit. Sedangkan untuk solium ini terdiri dari 800 sampai 1000. Jadi bayangkan saja satu grafit atau satu proglotit itu mengandung telur, kemudian dikalikan sekitar 1000 grafit. Berarti dia mengandung sekitar 1000 telur dan lain sebagainya. Nah, kemudian telurnya sama-sama ada di grafit. Yang paling khas adalah Taenia solium ini memiliki rostellum. Seperti ini ya teman-teman. Rostellum. Nah, ini 4 ini yang menonjol-menonjol ini dinamakan saker atau alat hisap. Jadi mereka menghisapnya itu menggunakan alat hisap ini teman-teman, yang dinamakan saker. Nah, penyakit yang disebabkan oleh Taenia adalah taeniasis. Gejalanya itu nyeri di otot atau yang ditempati oleh Cysticercoid. Jadi Cysticercoid ini kan bisa menempel pada otot. Kalau pada Taenia solium itu bisa di otak, bahkan bisa di mata, dan tempat-tempat tersebut itulah yang akan terinfeksi dan menimbulkan gejala. Misalnya seperti di otot, dia akan terkena mialgia. Kemudian kalau di otak bisa menyebabkan saraf pusat, kelainan. Kemudian kalau di mata bisa menyebabkan kelainan mata. Ini baru Cysticercoidnya teman-teman. Nah, kalau cacing dewasanya ini bisa menghambat dan menginfeksi usus buntu. Kemudian mengganggu saluran empedu dan pankreas. Yang mana gejalanya itu menyebabkan diare dan malnutrisi. Karena cacing dewasa ini atau Taenia ini kalau misalnya mereka masif atau terlalu menumpuk banyak, itu tadi dia bisa menghambat dan menginfeksi usus buntu. Nah, pencegahannya untuk yang pertama adalah makan matang. Hindari mengonsumsi ikan dan daging, terutama daging babi yang di situ tidak matang sempurna. Kemudian yang kedua, cuci bahan makanan. Cuci semua buah dan sayuran, serta masak makanan hingga matang sebelum dimakan. Lalu CTPS, ini hal yang paling sering dilakukan ya. Lalu pengobatan sebagai bentuk pencegahan dini yaitu mengobati sumber infeksi. Dan bagi peternak, karena ini berkaitan dengan hospesnya yaitu sapi dan babi, perlu membuat saluran pembuangan kotoran yang baik. Jangan sampai mencemari air yang digunakan untuk keperluan konsumsi, karena kita tidak tahu apabila air tersebut tercemar oleh kotoran dari sapi dan babi. Nah, kita tidak tahu nih apakah kotoran mereka itu murni kotoran atau kotoran yang sudah terkontaminasi dengan parasit, seperti itu. Kemudian kita beralih ke Dipylidium caninum. Kita perlu tahu nih bentuk infektifnya terlebih dahulu, yaitu adalah Cysticercoid. Sedangkan untuk hospes definitifnya adalah anjing, kucing, dan manusia. Nah, hospes intermediate-nya atau hospes antara itu adalah pinjal. Kita beralih ke siklus hidup. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa hal pertama yang bisa keluar dari feses manusia itu adalah telur dan proglotit grafitnya. Sama seperti Taenia tadi ya teman-teman. Jadi mungkin bukan hanya telur tetapi juga proglotit grafit yang bisa keluar, dan itu mengandung banyak telur juga.
Nah, ketika telur ini dan proglotid ini keluar dari tubuh manusia, kemudian larva dari pinjal, ini larva pinjal ya teman-teman. Larva pinjal ini membawa telurnya. Nah, di dalam tubuh larva pinjal ini, telur dari Dipylidium caninum ini akan berubah menjadi onkosfer. Nah, seiring perjalanan larva pinjal menjadi dewasa, menjadi pinjal dewasa, onkosfer ini berkembang menjadi sistiserkoid. Ingat bahwa sistiserkoid ini adalah bentuk infektif dari Dipylidium caninum. Nah, si pinjal ini adalah vektor nih teman-teman, atau hospes, yang mana vektor ini akan dipelajari teman-teman pada saat praktikum entomologi. Nah, pinjal ini akan masuk ke dalam tubuh anjing ataupun tubuh kucing. Padahal pinjal ini tadi sudah terkontaminasi oleh sistiserkoid. Setelah pada fase ini, ada dua kemungkinan. Hewan ini bisa mentransfer pinjal dari hewan ke manusia, karena mungkin manusianya ini mengelus-elus badan anjing, mengelus-elus badan kucing, seperti itu. Kemudian, kemungkinan yang kedua adalah anjing dan kucing ini mengeluarkan feses yang di situ terkontaminasi dengan telur dan proglotid grafit ini, karena kucing dan anjing ini sudah terinfeksi oleh Dipylidium caninum juga. Nah, kita kembali ke pinjal. Pinjal ini yang sudah terkontaminasi sistiserkoid ini juga bisa langsung menginfeksi ke manusia secara insidental. Lalu di dalam tubuh manusia ini, pinjal yang ada sistiserkoidnya ini akan berjalan-jalan di tubuh manusia. Kemudian dia akan berhenti di usus halus. Di usus halus dia akan berubah menjadi cacing dewasa. Nah, kalau cacing dewasanya ini sudah besar, kemudian dia siap bertelur, maka telurnya akan keluar bersama feses manusia dan terjadi siklus seperti tadi. Nah, untuk morfologi telurnya ini bulat, ukurannya 35-60 mikron, kemudian dilapisi dua membran transparan. Kemudian dia memiliki embrio heksagon dan dia ada di kantung-kantung seperti ini ya teman-teman. Jadi khas juga ini telur dari Dipylidium caninum. Selanjutnya morfologi cacing dewasa. Ini tampakannya ya teman-teman. Jadi dia memiliki skolek seperti ini. Panjangnya 15-70 cm, bentuknya romboid, penghisapnya ada 4. Kaitnya itu 3-4 baris dan dia memiliki rostellum. Kemudian proglotidnya itu terdiri dari 60-175 proglotid. Nah, uterus dan proglotid grafit ini bentuknya seperti kantung. Kemudian dia porus genitalisnya bilateral. Kemudian penyakit yang disebabkan oleh Dipylidium caninum adalah dipylidiasis. Nah, gejalanya sebagian besar Dipylidium caninum ini tidak menunjukkan gejala dari infeksinya, tetapi jika dia mengalami gejala maka ada gangguan gastrointestinal ringan yang bisa terjadi, misalnya adalah diare. Kemudian pencegahan dari penyakit dipylidiasis adalah yang pertama tidak main tanah, karena berdasarkan siklus hidupnya tadi ya teman-teman, bahwa lingkungan-lingkungan itu juga berpotensi untuk adanya parasit. Tidak bermain tanah, terutama tanah yang di situ ada kotoran hewannya. Kemudian yang kedua CTPS. CTPS ini secara umum tentunya ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah pengobatan sebagai pencegahan dini. Kemudian yang keempat adalah perawatan hewan. Nah, di sini bagi teman-teman yang di situ mempunyai anjing atau mempunyai kucing, di situ diharapkan untuk merawat hewannya dengan sebaik mungkin, dimandikan serutin mungkin agar tidak ada kutu atau pinjal di dalam tubuh anjing maupun kucing. Nah, dengan menjaga hewan peliharaan tersebut, maka kita juga terhindar dari parasit-parasit yang ditularkan melalui hewan peliharaan tersebut. Nah, kemudian
Jangan lupa untuk membersihkan kotoran hewan, baik itu yang biasanya di taman bermain ataupun di tempat umum, itu dengan cara mengubur tinjanya atau menaruhnya di kantong plastik yang kemudian dibuang di tempat sampah, seperti itu. Kemudian kita beralih ke Diplobotryum latum. Nah, di sini bentuk infektifnya adalah Pleurocercoid. Kemudian hospes definitifnya adalah anjing, kucing, manusia, dan hospes intermediate atau hospes antaranya adalah Cyclops atau ikan air tawar. Nah, di sini kita beralih ke siklus hidupnya. Yang pertama di sini ada telur yang di situ belum dibuahi nih teman-teman dan keluar bersama feses manusia. Dan jika dia masuk ke dalam air, maka telur tersebut akan berembrio atau telur dibuahi. Nah, telur yang dibuahi ini akan masuk ke dalam tubuh Cyclops. Kemudian di dalam tubuh Cyclops dia akan berubah menjadi Coracidia. Nah, kemudian seiring perkembangan Cyclops ini, yang tadinya Coracidia menjadi Procercoid. Kemudian Cyclops ini akan dimakan oleh ikan kecil. Nah, di dalam ikan kecil inilah Procercoid berubah menjadi Pleurocercoid larva. Setelah itu, ketika ikan kecil ini dimakan oleh ikan yang besar, nah, Pleurocercoid larva ini sudah siap menginfeksi nih teman-teman. Ingat bahwa bentuk infektifnya adalah Pleurocercoid. Nah, ketika ikan ini dimakan oleh manusia dengan setengah matang atau masih mentah, maka Pleurocercoid yang ada di dalam tubuh ikan ini otomatis masih hidup. Sehingga ketika dimakan oleh manusia, kemudian dia bisa menginfeksi manusia. Nah, Pleurocercoid ini masuk ke dalam tubuh manusia, lalu berubah menjadi cacing dewasa di usus halus. Seperti ini. Nah, ketika proglotit grafitnya itu sudah matang, maka dia bisa menghasilkan telur kembali dan keluar bersama tinja atau feses manusia lagi, dan terus seperti itu. Di sini morfologi telurnya ini adalah bentuknya lonjong, kemudian ukurannya 70-45, dinding tipis dan terdapat operkulum seperti ini ya teman-teman, operkulum. Nah, dia tidak memiliki embrio heksagon nih teman-teman, dia tidak ada embrio heksagonnya. Lalu morfologi cacing dewasanya ini scolex ya teman-teman. Scolexnya bisa teman-teman lihat. Untuk badannya ini 3-10 meter. Kemudian bentuknya untuk scolex ini panjang, bentuknya itu seperti sendok. Dan dia memiliki penghisap sebanyak 2 buah. Dan dia tidak memiliki rostellum. Jadi ya hanya seperti sendok biasa kayak gini. Nah, proglotitnya itu terdiri dari 3.000 sampai 4.000, jadi banyak sekali ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, ini proglotitnya beruas-uas, ini adalah proglotit. Dan dia itu panjangnya bisa sampai 10 meter, jadinya wajar kalau misalnya proglotitnya 3.000 sampai 4.000. Nah, uterus dan proglotit grafit sentral itu seperti tali tergulung, kemudian porus genitalis sentral. Nah, penyakit yang disebabkan oleh Diplobotryum latum itu adalah diphyllobotiasis. Gejalanya itu meliputi ketidaknyamanan perut, diare, muntah, dan penurunan berat badan. Jadi dia lebih ke pencernaan. Dan tentunya dia bisa membuat anemia. Dan ketika cacing ini terlalu masif atau terlalu banyak, maka dia bisa menyebabkan obstruksi usus atau penyumbatan usus. Sehingga fungsi usus ini tidak bisa bekerja secara maksimal. Kemudian sebagai pencegahannya itu hanya ada 2 teman-teman. Yang pertama, makan matang. Ini hampir sama seperti penyakit cacing yang lain. Jadi, jangan memakan ikan mentah atau yang setengah matang nih teman-teman. Jadi perlu dipastikan bahwa ikan yang kita makan itu benar-benar matang. Jadi ada kasus di mana produk sarden itu ketika dibuka isinya cacing. Nah, karena pada saat pemrosesan ikan yang ada di dalam produk sarden tersebut itu belum matang dan ternyata ada Pleurocercoidnya atau bentuk infektif dari cacing Diplobotryum latum. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh kasus yang terjadi. Yang kedua adalah tidak BABS atau buang air besar sembarangan.
Tentunya kita harus menjaga sanitasi, dan ini juga sebagai pencegahan kontaminasi kotoran di dalam air, yang mana tentunya ini adalah hal yang harus kita edukasi kepada masyarakat tentunya. Nah, kemudian yang terakhir kita membahas terkait dengan Hymenoplepis diminuta dan Hymenoplepis nana. Kita harus tahu nih siklus hidupnya, yang mana bentuk infektifnya adalah sistiserkoid, dan hospes definitifnya adalah rodent atau tikus, dan juga manusia. Nah, hospes intermediate-nya adalah arthropoda. Contohnya di sini adalah kumbang tepung. Nah, kita beralih ke sini. Ketika telur keluar dari feses manusia, dia akan menginfeksi arthropoda. Di sini contohnya adalah kumbang tepung. Kemudian di dalam tubuh arthropoda berubah menjadi onkosfer. Nah, kemudian onkosfer ini akan masuk ke dalam tubuh manusia atau masuk ke dalam tubuh tikus. Jadi inseknya ini tuh membawa onkosfer ini ke dalam tubuh tikus ataupun tubuh manusia. Nah, kita bahas yang ke manusianya. Jika masuk ke dalam tubuh manusia, maka onkosfer ini akan berjalan-jalan dan bertempat tinggal di usus halus, kemudian menjadi cacing dewasa atau Hymenoplepis diminuta ini tadi. Skoleknya seperti ini, dan ini adalah proglotidnya ya teman-teman. Kemudian ini adalah grafitnya. Nah, ini untuk Hymenoplepis nana. Hymenoplepis nana bentuk infektifnya juga sama, hospes definitifnya juga sama, tetapi hospes intermediatnya adalah insektisida atau juga bisa arthropoda. Nah, di sini kita contohkan adalah lalat. Nah, di sini telur yang di situ sudah berembrio keluar dengan feses atau tinja manusia. Kemudian ini menginfeksi insektisida, lalu dia akan berubah menjadi sistiserkoid di dalam tubuh insek itu tadi. Kemudian insektisida ini kemudian menginfeksi si tikus ataupun dari manusia. Itu yang pertama. Bisa juga telur yang berembrio ini bisa langsung masuk ke dalam tubuh manusia melalui kontaminasi makanan, minuman, atau tangan yang di situ terkontaminasi oleh telur yang berembrio. Kemudian telur Hymenoplepis nana ini bisa berkembang di dalam tubuh manusia dan bertempat tinggal di usus halus, yang mana dia akan menjadi besar atau dewasa di sana. Kemudian untuk morfologi telurnya, ini ada perbedaannya teman-teman. Untuk Hymenoplepis nana, teman-teman bisa lihat bahwa di sini bulat, tapi kadangkala dia bisa berbentuk oval. Nah, ukurannya 30 x 45 mikron dan ada filamennya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada filamennya. Kemudian dindingnya itu tipis. Nah, sedangkan untuk Hymenoplepis diminuta, dia itu lebih bulat dari Hymenoplepis nana dan ukurannya lebih besar, 60 x 79 mikron, dan tidak ada filamen di dinding. Nah, lapisan dindingnya tebal dan ada heksakan embrionya. Teman-teman lihat ya, di tengah-tengahnya ada heksakan embrio. Kemudian untuk morfologi cacing dewasa, ini panjangnya 30-60 cm dengan lebar 3-5 mikro. Nah, terbagi atas kepala atau skoleks, kemudian leher, dan proglotit. Nah, proglotitnya itu ada yang imatur, matur, dan grafit. Nah, kalau di cacing Hymenoplepis ini teman-teman, testis dan ovariumnya ini ada di proglotit matang, seperti itu. Dan untuk proglotitnya ini terdiri dari 800 sampai 1000. Dan skoleknya ini ada 4 batil tanpa rostelum. Ini kalau di Minuta tidak ada rostelum dan 4 batil, sedangkan untuk Hymenoplepis ini ada rostelum dan ada 4 batil juga. Nah, penyakit yang disebabkan oleh Hymenoplepis itu adalah Hymenoplepiasis, di mana gejalanya ada diare, enteritis, kataralis, dan alergi. Infeksi beratnya itu bisa menyebabkan lemas, sakit kepala, anoreksia, sakit perut, dan diare. Pencegahannya tentunya yang pertama tidak main di tanah. Kemudian yang kedua adalah CTPS, dan yang ketiga mencuci bahan makanan agar apa yang
kita makan itu benar-benar bersih dan tidak terkontaminasi oleh parasit apapun. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Banyak salah dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Akhirul walihada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.